Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Aldiarawi Hafiz Adli NIM 18.24070. Yang kedua Sekarisma Sintia Dewi NIM 18.24112. Yang ketiga Aninda Nimar Milenia Prakarsa NIM 18.2401119. Yang keempat Dioba Savana NIM 18.24097. Yang kelima Siti Hodijah NIM 18.24024. Yang keenam Irmen Janeta NIM 18.24101. Yang ketujuh Muhammad Nazihun NIM 18.24059. Yang kedelapan Gohara NIM 18.24092. Kami akan membahas mengenai jaminan sosial tenaga kerja. Saya di sini selaku moderator. Sebenarnya apa yang melatar belakangi munculnya pengaturan mengenai jaminan sosial tenaga kerja? Untuk mengetahui lebih jelasnya, maka akan dibahas oleh anggota kelompok saya yang lain. Pada teman saya yang akan menjelaskan untuk latar belakangnya, dipersilahkan. Baik, latar belakangnya yaitu pembangunan nasional, pengalaman Pancasila, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata baik material maupun spiritual. Dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan nasional dan semakin meningkatnya pembangunan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha, semakin tinggi resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga kerja, upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja, program jaminan sosial tenaga kerja memberikan ketenangan kerja, dampak positif terhadap usaha-usaha, peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja. Pengusaha memiliki tanggung jawab utama dan secara moral mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia, Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 3 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja, Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3112. Belum mengatur secara lengkap jaminan sosial tenaga kerja, serta tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Untuk mencapai maksud tersebut perlu diterapkan undang-undang yang mengatur penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Anin. Pengertian jaminan sosial tenaga kerja. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1 Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Bahwa yang dimaksud dengan jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Imam Supomo SH juga berpendapat bahwa jaminan sosial adalah pembayaran yang diterima oleh pihak buruh di luar kesalahannya tidak melakukan pekerjaan, jadi menjamin kepastian pendapatan atau income security. Dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan di luar kehendaknya. Dalam kamus populer pekerjaan sosial, istilah jaminan sosial tersebut disebut sebagai berikut. Jaminan sosial adalah suatu program
perlindungan yang diberikan oleh negara, masyarakat, dan organisasi sosial kepada seseorang atau individu yang menghadapi kesukaran-kesukaran dalam kehidupan dan penghidupannya, seperti penderita penyakit kronis, kecelakaan kerja, dan sebagainya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Dioban. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya akan melanjutkan yang slide pada dasar hukum. Jadi pada dasar hukum itu diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kemudian ada pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia, nomor lembaran tahun nomor 4 pada tahun 1951. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan program Jam Sostek. Kemudian PP Nomor 33 Tahun 1977 tentang asuransi sosial tenaga kerja, dan masih banyak lainnya. Kemudian untuk slide selanjutnya saya serahkan pada teman saya. Oke, saya akan menjelaskan ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja. Jadi gini, ada 4, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Dalam jaminan kecelakaan kerja, setiap pekerjaan pasti akan ada risiko yang ditanggung oleh tenaga kerja. Misalnya risiko mengalami kecelakaan kerja. Dan apabila tenaga kerja telah mengalami kecelakaan kerja, maka risikonya adalah akan kehilangan sebagian atau seluruh penghasilan. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan terjadi, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja. Oke, saya lempar ke Saudara Irmen. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siapa saja yang termasuk ke dalam tenaga kerja dalam jaminan kecelakaan kerja. Yang pertama ialah pekerja magang dan murid yang bekerja pada perusahaan, baik yang menerima upah maupun tidak. Kemudian yang kedua, mereka yang memborong pekerjaan, kecuali jika yang memborong adalah perusahaan. Dan yang ketiga ialah narapidana yang dipekerjakan di perusahaan. Selanjutnya, jaminan kecelakaan kerja itu meliputi biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan. Kemudian biaya rehabilitasi. Kemudian santunan berupa uang yaitu meliputi 1. Santunan sementara tidak mampu bekerja. 2. Santunan cacat sebagian untuk selamanya. 3. Santunan cacat total untuk selama-lamanya, baik fisik maupun mental. Dan yang keempat, santunan kematian. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Aldi. Silakan. Oke, baik. Saya akan membacakan slide tentang jaminan kematian. Kematian tenaga kerja mengakibatkan terputusnya penghasilan terhadap keluarga yang ditinggalkan oleh pekerja, maka akan bertambah kepada kehidupan sosial ekonominya. Oleh karena itu, untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, maka perlu adanya jaminan kematian. Jaminan kematian meliputi biaya pemakaman dan santunan berupa uang. Oke, baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Buara. Ya, terima kasih teman saya, namanya Aldi. Untuk selanjutnya, untuk slide 15-16 itu terkait dengan jaminan hari tua.
Ya, sebagaimana kita sebagai makhluk hidup pasti kita harus memiliki jaminan hari tua. Karena kalau nggak ada hari tua nanti kita udah capek-capek kerja. Kalau ujung-ujung kita kerja di muda tapi hari tua itu nggak ada jaminan. Itu untuk apa? Yang pertama ini, hari tua mengakibatkan terputusnya upah karena tidak mampu bekerja. Lalu ketika upah terputus, maka dapat mempengaruhi ketenangan bekerja. Oleh karena itu, agar para pekerja mendapat kepastian untuk menerima penghasilan, maka perlu ada jaminan hari tua. Lanjut untuk slide ke-16. Syarat tertentu. Yang pertama, ada cacat total terhadap sebelum usia 55 tahun. Dan yang kedua, hubungan kerja berakhir setelah melewati masa kepesertaan 5 tahun. Lalu lanjut yang ketiga, meninggal dunia sebelum usia 55 tahun. Dan keempat, menjadi PNS atau TNI atau Polri. Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, jaminan hari tua dibayarkan kepada janda atau duda atau anak yatim piatu. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya, itu akan dilanjutkan teman saya. Oke, saya akan melanjutkan slide, yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan. Untuk melakukan pemeliharaan kesehatan, maka membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka untuk mengoptimalkan derajat kesehatan, tenaga kerja dan keluarganya diperlukan adanya jaminan pemeliharaan kesehatan. Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program jaminan pemeliharaan kesehatan atau diberikan KPK, yaitu Kartu Pemeliharaan Kesehatan, sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan kepada tenaga kerja, suami atau istri dan anak. Dan adapun jaminan pemeliharaan kesehatan meliputi, yaitu yang pertama adalah rawat jalan tingkat pertama, yang kedua rawat jalan tingkat lanjutan, yang ketiga rawat inap, dan pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan. Dan selanjutnya penunjakan diagnostik dan pelayanan khusus dan pelayanan gawat darurat. Ya mungkin itu aja moderator. Baiklah, itu tadi penjelasan yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator mewakili teman-teman yang lain, memohon maaf apabila penjelasan yang kami sampaikan tadi masih terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.